Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang Asrarus Shalah menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang lafal takbir, atau khusus kemarin tentang lafal takbiratul ihram. Dalam kemarin sudah dibicarakan sebaiknya mengenai melafalkan takbir, sebaiknya berhenti sejenak kita mengucapkan hu dari kata Allahu, di Allahu Akbar, dan tidak menggabungkannya dengan dari awal kata akbar. Jadi jangan dibaca dengan Allahu Akbar gitu, sehingga tidak terdengar seolah-olah sebagai huwa, dan Allahu Akbar. Jangan gabungkan A-nya dengan akbar, sehingga seolah-olah terdengar Allahu Akbar gitu. Jangan juga memanjangkan kata akbar, ya, sehingga menjadi akbar gitu. Ba-nya jangan dipanjangkan. Kemudian hendaknya mengucapkan akhir takbir dengan bar, ya, dijazamkan, bukan akbaru, ya, dengan berarti tulisnya ya memang akbaru, tapi karena berhenti maka dijazamkan jadi akbar. Demikianlah ya cara yang benar dalam bertakbir. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan bahasannya di halaman 189. Kata Imam Ghazali, ini bacaan setelah takbiratul ihram. Jangan diselang dengan bacaan lain. Jangan diselang setelah takbiratul ihram, setelah Allahu Akbar yang di dalamnya ada niat, jangan diselang dengan bacaan lain, baik itu sengaja atau lupa atau tidak disengaja. Dan kalau membaca bacaan lain setelah setelah takbir itu, setelah Allahu Akbar, maka tidak usah membaca takbiratul ihram. Demikian kata sebagian ulama fikih. Imam Ghazali mengatakan, summa yabtadi'u bidu'ail istiftah wa hasuna ayyaqula aqiba qouli Allahu Akbar, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan seterusnya nanti kita bacakan dan berikut terjemahnya. Kemudian kata Imam Ghazali, summa yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika wa ta'ala ismuka wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa jalla thanauka wa la ilaha illa ghairuka, liyakuna jami'an baina mutafarriqati ma warada fil akhbar. Wa in kana khalfal imam ikhtasara illam yakun lil imami saktatun tawilatun yaqra'u fiha thumma yaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim thumma yaqra'ul fatihata yabtadi'u fiha bi bismillahirrahmanirrahim bitamami tasydidatiha wa hurufiha wa yajtahidu fil farqi bainadh-dhadd wa yaqulu amin fi akhiril fatihah wa bimaddiha wa yamudduha maddan wa la yasilu amin biqouli waladdallin waslan
ila akhiri ma qala radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Ghazali, kemudian hendaknya kita membaca doa istiftah, ya. Kita biasanya menyebutnya doa iftitah, yang artinya itu doa pembuka, doa pertama di dalam sholat, Sebaiknya setelah takbir, kata Imam Ghazali, kita membaca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu, ada ulama yang menambahkan kata inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar. Aku memujinya sebanyak-banyaknya pujian dan mentasbihkannya di pagi hari dan sore hari. Jadi wa subhanallahi bukratan wa asila, dan mentasbihkannya artinya mensucikan Allah di pagi hari dan sore hari. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Kuhadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi wajhi dari wajhun, ya. Wajhi itu asal katanya adalah wajah, muka. Mengapa diterjemahkan dengan diriku, seluruh kedirian kita? Mengapa? Karena wajah itu mewakili diri kita seluruhnya. Maksudnya begitu. Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dalam keadaan cenderung kepada agama yang benar sebagai seorang muslim. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah sebagian dari orang-orang yang Islam. Kemudian kata Imam Ghazali, membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa jalla thanauka wa la ilaha ghairuka. Subhanallahumma wa bihamdakallahumma wa bihamdika. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu, namamu penuh keberkahan. Namamu penuh keberkahan, kedudukanmu maha tinggi, ya, maha tinggi, wa ta'ala jadduka, ya, kedudukanmu maha tinggi, wa jalla sanauka, Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu, namamu penuh keberkahan. Wa tabarakasmuka, namamu penuh keberkahan. Wa ta'ala jadduka, kedudukanmu maha tinggi. Wa jalla sanauka, pujian untukmu ya Allah yang maha agung. La ilaha wa la ilaha ghairuka, dan tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Allah maksudnya. Demikian itu kata Imam Ghazali, agar dapat menghimpunkan berbagai susunan doa iftitah dalam beberapa riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak sekali doa iftitah di dalam hadis-hadis, di dalam hadis bacaan doa itu banyak sekali dalam hadis. Dan doa yang dua itu kata Imam Ghazali mewakili berbagai susunan doa iftitah dalam beberapa riwayat dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa in kana khalfal imam ikhtasara illam yakun lil imami saktatun tawilatun. Jika berdiri sebagai makmum, ya, di belakang imam,
ya, yang imamnya itu tidak cukup lama berdiri setelah takbiratul ihram. Jadi imamnya setelah takbiratul ihram dia tidak lama berdiri, langsung dia membaca Al-Fatihah. Maka hendaknya kita mempersingkat doa iftitah, kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan atau gangguan setan yang terkutuk. Nah, setelah itu kita membaca Fatihah dan memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan memperhatikan semua huruf serta penggandaannya atau saddahnya. Saddah itu artinya tekanan atas beberapa huruf seperti lillah, rabbil alamin, dan sebagainya. Juga berusaha sungguh-sungguh melafalkan huruf bo ya, dalam walad dolin agar tidak sama dengan huruf wo ya, dalam wo. Jadi kita harus bisa membedakan antara huruf do ya dengan wo. Walad dolin ya, supaya jangan sama nanti dengan huruf wo, misalnya dalam lafaz wolimin. Dalam tata cara membaca Fatihah itu kita dapat melihat secara lebih jelas di dalam kitab Fathul Mu'in ya, yang disarahi atau dihasyahi oleh Ihanatul Talibin, itu terdapat dalam halaman 138 ya, jilid dan seterusnya ya, jilid 1. Baik, akan saya bacakan apa yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in yang dihasyahi atau disarahi oleh Ihanatul Talibin halaman 138 itu, jilid 1. Ada 10 syarat, kata Fathul Mu'in, dalam membaca surat Al-Fatihah ya. Yang pertama, membaca Fatihah itu harus tartib ya. Dan harus diingat terlebih dahulu kita bahwa membaca Al-Fatihah ini adalah rukun, sehingga wajib dibaca. Dan kalau tidak dibaca atau salah membacanya dengan sengaja, nah, itu dapat membatalkan sholat kita. 1. Al-Fatihah harus dibaca dengan tartib. Artinya, dalam membaca surat Al-Fatihah ini ya, kita harus membacanya harus sesuai dengan ayat-ayatnya seperti yang tertera yang ada di dalam mushaf. Jadi harus sesuai susunannya. Ya, tidak boleh misalnya dibolak-balik, tidak boleh. Arti susunannya kan di dalam mushaf itu ditulis dengan yang pertama Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, dan seterusnya sampai waladhdallin. Itu harus seperti itu, harus seperti susunan nilai yang ada dalam mushaf. Tidak boleh dibolak-balik, misalnya dari Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Ar-Rahmanir-Rahim, misalnya ya, itu bisa membatalkan sholat. Itu 1, harus tartib dalam membacanya. Yang kedua, harus mutawaliyah, ya, harus tawali, harus berturut-turut. Artinya harus dibaca semua kalimatnya tanpa diselingi dengan kalimat lain yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Ya, misalnya mengucapkan Alhamdulillah ketika kita dalam sholat, misalnya kita bersin. Kalau bersin ya di luar sholat itu kan kita disunahkan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kan begitu. Kalau bersin itu disunatkan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi di dalam sholat ya tidak boleh dibaca itu
Ya, tidak boleh dibaca. Mengapa? Karena bacaan hamdalah itu ketika bersin dalam surat misalnya kita bersin, kemudian kita baca alhamdulillahirabbil alamin, itu termasuk memotong berturut-turutnya bacaan surat Al-Fatihah. Misalnya ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian kita bersin, kita baca alhamdulillahirabbil alamin misalnya. Itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Nah, bagaimana kalau terjadi demikian? Kita membaca karena biasa kita membaca kalau bersin, kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka bacaan surat Fatihah itu harus diulang dari awal dan salatnya tidak batal. Seperti saya contohkan tadi, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian kita bersin, karena kita biasa setelah bersin mengucapkan alhamdulillah, kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita ingat, oh ini dalam sholat, ulangi lagi bacaan Al-Fatihahnya dari awal, dari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanirrahim, dan seterusnya. Sholatnya tidak batal. Begitu pula bacaan zikir yang lain apabila diucapkan, ya, ketika membaca Al-Fatihah dengan sengaja, maka harus mengulanginya lagi dari awal. Tiba-tiba kita membaca zikir misalnya, subhanallah misal kata kita, ya, atau tiba-tiba kita kaget, ya, ada petir misalnya. Kemudian biasanya dia kalau ada petir dia mengucapkan astagfirullahaladzim misalnya, ya. Maka dia ketika dia membaca alhamdulillahirabbil alamin, kemudian ada petir, kita astagfirullahaladzim atau Allahu akbar misalnya. Nah, itu ulangi lagi dari awal, bacaan Fatihah dari awal. Namun apabila semua itu diucapkan atau terucapkan karena lupa atau tidak sengaja, ya, maka tidak harus diulangi lagi dari awal. Tapi kalau mengucapkannya lupa, tidak ingat bahwa kita sedang sholat, maka itu tidak harus diulangi lagi dari awal. Cukup dari mana tadi? Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian karena kita lupa membaca lafaz lain, misalnya karena bersin seperti tadi, maka tidak harus diulangi lagi dari awal. Tapi ada ulama yang mengatakan lebih baik sekalipun lupa diulangi dari awal, seperti yang saya katakan di awal tadi. Itu Anda dapat lihat di Fathul Mu'in, syarah dan syarahnya Ihyatul Talibin. Kemudian menjaga huruf-hurufnya, ya, menjaga huruf-hurufnya. Huruf yang ada dalam surat Al-Fatihah menurut Fathul Mu'in ada 138 huruf. Bahkan bila dihitung bersama tasdidnya dan alif yang ada pada kata sirat dan ad-dallin dan kata maliki yaumiddin, maliki, maka jumlahnya menjadi 156. Maka menjadi 156. Dan itu semua harus dibaca dengan baik, ya. Karena kalau ada satu saja, ya, huruf yang tidak terbaca, maka tidak sah bacaan surat Al-Fatihahnya, yang mengakibatkan tidak sah sholatnya. Yang seharusnya misalnya dibaca panjang, kita tidak baca panjang, hilang berarti salah satu hurufnya. Gitu. Misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, gitu. Karena dia kehabisan napas misalnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Karena habis napasnya, maksudnya maghdubi 'alaihim waladdallin misalnya. Karena kehabisan napas,
dia lupa B-nya, maudhu gitu. Maudhu alaihim. Nah, itu batal Fatihahnya dan batal dan tidak sah sholatnya. Keempat, menjaga tasdidnya. Tasdid dalam surat Al-Fatihah itu, kata kitab Fathul Mu'in, ada 14 tasdid yang harus dijaga. Karena tasdid merupakan satu huruf. Tasdid itu merupakan satu huruf, ditandai dengan tanda seperti yang kita tahu ya. Yang apabila hilang satu tasdid, maka berarti sama dengan hilangnya satu huruf. Yaumiddin misalnya, hilang yaumid di dalam dalnya, yaumidin. Nah, itu berarti hilangnya satu huruf dan itu mengakibatkan tidak sahnya Fatihah dan tidak sahnya sholat. Yang kelima, tidak berhenti di tengah-tengah bacaan, baik lama atau sebentar, dengan maksud memotong bacaan, ya, dengan maksud memotong bacaan. Namun apabila di tengah-tengah bacaan surat Al-Fatihah berhenti tapi bukan maksud memotong, tapi ada udzur seperti lupa atau lelah, maka tidaklah mengapa. Ya, tidak mengapa. Misalnya dengan ketika kita membaca Ar-Rahman, kita berhenti karena kebiasaan setelah lelah. Itu tidak apa-apa, tapi kalau sengaja membaca Ar-Rahman Rahim misalnya, itu tidak boleh ya. Kemudian 6, membaca setiap ayatnya termasuk bismillah di dalam surat Al-Fatihah, seperti yang dikatakan tadi ada 7 ayat yang kesemuanya itu harus dibaca, dan semua itu harus dibaca ya. Dalam mazhab Syafi'i itu termasuk, karena dalam mazhab Syafi'i ya, bismillah itu termasuk salah satu ayat dalam surat Al-Fatihah yang harus dibaca. Dan apabila bismillah itu tidak dibaca, maka salatnya tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketujuh, tidak ada kesalahan baca yang dapat merusak makna. Contohnya kata an'amta, ya, an'amta alaihim. Kita membacanya an'amtu alaihim misalnya ya. Karena kesalahan itu bisa mengakibatkan rubah makna. Yang tadinya an'amta, yang engkau telah memberi nikmat an'amta alaihim ya pada mereka, menjadi an'amtu alaihim misalnya kita membacanya, maka artinya menjadi aku atau saya yang telah memberi nikmat kepada mereka. Jadi maknanya jadi begitu. Itu tidak boleh seperti itu, dan itu mengakibatkan batal Fatihah dan batal sholatnya. Kemudian dibaca pada posisi berdiri dalam sholat fardu bagi yang sholatnya berdiri ya. Demikian juga ketika yang sholatnya duduk dibaca ketika duduk. Jadi dibaca pada posisi berdiri dalam sholat fardu bagi yang sholatnya berdiri ya. Setiap huruf dalam surat Al-Fatihah harus dibaca pada posisi berdiri setiap hurufnya. Setiap ayat dan setiap hurufnya. Dalam sholat ya bagi yang sholatnya sambil berdiri. Yang ke-9, dapat didengar oleh dirinya sendiri ya, setiap huruf Al-Fatihah harus didengar oleh orang yang membacanya, harus minimal didengar oleh dirinya sendiri, dia dapat mendengarnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nah, jangan di dalam hati, maksudnya jangan di dalam hati gitu. Apabila pendengaran orang yang sholat tersebut normal ya, normal. Apabila pendengarannya normal. Namun apabila tidak normal atau sedang tidak normal atau sedang tidak normal karena sakit pada waktu itu, misalnya ya, maka tidak harus lebih dikeraskan lagi. Cukup pembacaan surat Fatihah dengan suara yang sekiranya bisa didengar dengan pendengaran yang normal. Berbisik tadinya pelan, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kedengaran misalnya oleh dia sendiri. Tapi karena ini sedang sakit atau sedang tidak normal, pendengarannya tidak dengar, tidak usah dikeraskan.
Ya, tidak usah dijelaskan, cukup seperti itu saja. Kemudian 10, tidak diselingi dengan zikir atau bacaan lain ya, sebagaimana dijelaskan pada nomor berapa tadi? Nomor 2 ya. Karena kalau diselingi dengan zikir atau bacaan lain, maka bacaan surat Fatihahnya tidak memenuhi syarat bacaan surat Al-Fatihah. Itu ada tadi pada nomor 2 ya. Meskipun zikir tersebut sunat diucapkan ketika di dalam salat seperti mengucapkan tasmid ya, mengucap orang yang berzikir, membaca hamdalah dan lain-lain. Demikian ke-10 tata cara membaca surat Al-Fatihah. Sekali lagi Anda dapat merujuknya melihatnya di kitab Fathul Mu'in, Syarah atau Hasyiah Ya'latul Talibin, jilid 1 halaman 138. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.